Seperti kita tahu, kalau di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Selain mengupayakan penambahan pemain baru, Pak Erick baru-baru ini menambah pelatih khusus striker untuk meningkatkan ketajaman lini depan Timnas Garuda. Melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Erick mendapatkan tanggapan dari media-media di Cina, sebab mereka merasa kalau apa yang ada sekarang hanyalah awal dari serangkaian cara Erick Thohir membuat Indonesia menjadi lebih kuat, sekaligus memberi warning kepada media Cina kalau Pak Erick jika sudah menghendaki sesuatu pasti akan terjadi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kayaknya beneran akan melakukan siasat untuk mengerjai balik tim-tim di ronde ketiga yang berniat mengerjai Indonesia. Memang di ronde ketiga ini, selain faktor teknis, faktor-faktor non-teknis juga menjadi salah satu trik untuk bisa meraih kemenangan. Dan seperti yang sudah disinggung, kalau Cina adalah negara yang secara terbuka udah ketahuan niatnya untuk mengerjai lawan-lawannya. Nah, dari semua lawan, Indonesia dinilai akan jadi tim yang beneran jadi sasaran utama. Ya mungkin Cina sebel sih, gara-gara Indonesia mereka jadi kurang dianggap oleh tim-tim lainnya di grup C. Karena tim-tim besar seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi seolah menganggap Cina bukan apa-apa dibanding Indonesia. Dan mungkin juga faktor Indonesia berulang kali ngecengin Vietnam yang secara ideologi sama dengan mereka juga menjadi penyebab mengapa Cina sikapnya seperti itu ke Indonesia. Tapi ingat, ini konteksnya sepak bola ya, bukan ke ranah ekonomi, sosial, apalagi politik. Catat itu. Dan kini, Cina telah membuat Pak Erick benar-benar marah. Dan jika sudah marah, mereka harus berhati-hati dalam mengomentari segala hal tentang Timnas Indonesia. Sebab dalam konteks ini, PSSI yang dipimpin oleh Erick Thohir memang bukan lagi PSSI yang dulu, di mana artinya segala keputusan yang Pak Erick ambil pastilah memiliki efek domino bagi siapapun tak terkecuali Cina. Tentu saja, beliau nggak akan lupa kalau PSSI harus keluar duit banyak gara-gara Cina menaruh venue laga tandang Indonesia ke kota Qingdao yang berjarak kurang lebih 6,5 jam dari kota Beijing. Alhasil, sebisa mungkin ketika main di sana, misinya udah bukan 1 poin lagi, tapi 3 poin. Maka dari itu, sebagai langkah awal PSSI mulai melihat dulu nih apa yang kurang sekarang di skuad asuhan Sinteyong. Dan semua sepakat kalau sektor depanlah yang selama ini masih jadi PR. Lemahnya efektivitas dinilai sering jadi bumerang bagi skuad Garuda dalam beberapa laga yang dihadapi. Maka dari itu, upaya untuk mempertajam lini depan pun benar-benar diupayakan dengan serius oleh PSSI saat ini. Ya, selain masih berusaha untuk menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain baru, PSSI sepertinya juga akan menambah kekuatan dari sisi kepelatihan. Di mana menurut media Korea Never, PSSI telah menunjuk Yom Ki-hun sebagai asisten pelatih Sinteyong yang baru. Yang mana tugas dari Yom Ki-hun sendiri nantinya adalah sebagai pelatih dari striker yang ada di timnas saat ini. Tentu saja ini sangat positif, karena kita tahu kelemahan timnas Indonesia yang paling mencolok sekarang ini adalah efektivitas di depan gawang. Dan kabar soal kebenaran berita itu sejatinya sudah disampaikan langsung oleh Pak Erick Thohir itu sendiri. Striker dari Korea Selatan? Ya memang untuk meningkatkan kualitas timnas ya kita harus memperkuat tim, ya kedokteran, medis, pelatih. Kalau kita lihat memang kan salah satu kelemahan kita ketika kita bermain beberapa kali, misalnya waktu lawan Irak kita sudah mengung, ya kita tidak bisa menciptakan gol.
Tetapi ketika babak kedua kita kena gol 2 kali. Ya memang bagaimana meningkatkan kualitas daripada goalkeeper dan striker ya dengan pelatih yang lebih baik. Ya pelatih goalkeeper kita baik. Sekarang kita Sintayong menambah pelatih buat striker. Lebih lanjut, apa yang dilakukan oleh Pak Erik ini seolah seperti memberitahu Cina kalau Indonesia benar-benar serius mencari kemenangan meskipun itu nantinya main di laga tandang. Karena jika striker yang sudah ada sekarang bisa tampil gacor, maka bisa dipastikan kedatangan penyerang baru akan membuat lini depan timnas makin diwaspadai. Dan semua tahu, jika pertahanan Cina itu gak kuat-kuat amat. Terbukti di round kedua, gawang mereka jebol 9 kali dari total 6 pertandingan. Oleh karena itu, wajar jika mereka semakin merasa panik setelah mengetahui ternyata Pak Erik seserius itu untuk melakukan upaya dalam tanda kutip pembalasan. Karena disinyalir ini hanyalah permulaan saja, sebab semua juga paham kalau masih ada rencana-rencana lainnya yang bakal lebih ngeri. Andai semisal Indonesia mendapatkan perlakuan yang gak enak selama main away. Sementara itu, selain Cina yang kayaknya beneran panik, sahabat ideologi mereka Vietnam kayaknya juga ikutan panik, atau lebih tepatnya panas sih. Menurut TheTao247.vn, Vietnam sama sekali nggak nyangka Indonesia secara tiba-tiba bisa dapat pelatih baru dengan kualitas mumpuni. Sebab dengan masuknya Yong Ki-hun, komposisi pelatih Indonesia bakal diisi 2 nama yang punya reputasi mentereng di Korea Selatan atau bahkan Asia. Maka jika sudah begini, menurut media tersebut akan semakin sulit bagi Vietnam buat mengejar level Indonesia yang kini benar-benar menapaki diri buat terus konsisten bertarung di Asia dan secara perlahan ingin masuk jajaran elit tim Asia. Dan intinya, terlepas dari apapun pokoknya salut banget deh sama PSSI yang sekarang. Mereka tahu apa yang menjadi kekurangan timnas Indonesia dan itu segera dicari solusinya secara efektif. Nah, jika semua aspek kepelatihan udah terpenuhi, maka sekarang fokusnya adalah benar-benar mengupayakan kedatangan pemain baru, tentu saja yang berlabel Grade A. Dan mudah-mudahan polemik soal Marten Paes ini bisa segera kelar, karena jika melihat kiper FC Dallas itu sudah ke-mature untuk bisa debut bersama timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.